Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diki Mufaroha, NIM 2019-182. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saumila Fatsida, NIM 2019-178. Kali ini, saya akan membahas tentang pemalsuan. Tindak pidana pemalsuan. Nah, tindak pidana pemalsuan dalam KUHP ini terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, pemalsuan terhadap mata uang dan uang kertas. Yang kedua, pemalsuan merek dan materai. Dan yang ketiga, pemalsuan surat. Nah, pemalsuan surat ini terbagi menjadi 2 macam, yaitu membuat surat palsu dan memalsukan surat. Nah, apa beda dari keduanya? Membuat surat palsu artinya surat yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Contohnya, saya ingin melamar pekerjaan di kedutaan dengan syarat bisa berbahasa Inggris dan memiliki sertifikat bahasa Inggris. Nah, dikarenakan saya tidak memiliki sertifikat bahasa Inggris, akhirnya saya membeli blanko dan menulis serta mengisi sendiri sertifikat itu. Nah, itu yang dinamakan membuat surat palsu, yang awalnya tidak ada menjadi ada. Nah, selanjutnya memalsukan surat. Memalsukan surat sendiri itu artinya suratnya itu sudah ada tetapi dirubah atau dipalsukan. Contohnya misalkan kwitansi pembayaran SPP yang sebelumnya sebesar 5 juta rupiah diubah atau dirubah menjadi 10 juta rupiah. Nah, tindakan selanjutnya yaitu menggunakan surat palsu atau memalsukan surat yang tadi. Jadi, bila kita membuat surat palsu atau memalsukan surat lalu digunakan, maka itu dapat ditindak pidana dengan pasal 263 ayat 1. Nah, apabila kita membuat surat palsu atau memalsukan surat tetapi tidak digunakan hanya untuk disimpan, apakah itu bisa dipidana dengan pasal tadi, yaitu pasal 263 ayat 1? Tentu tidak, karena dalam pasal 263 ini mengandung unsur bahwa mengharuskan surat itu digunakan dan menimbulkan kerugian atau setidaknya membuat kerugian yang dapat dipidana paling lama selama 6 tahun. Nah, sedangkan pemalsuan mata uang dan uang kertas itu dapat diatur dalam pasal 244 sampai 250, sedangkan pemalsuan materai dan merek itu diatur dalam pasal 253 sampai 261 KUHP. Di sini saya akan menjelaskan tentang tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian sendiri di dalam KUHP terdapat di dalam pasal 362 sampai pasal 367 KUH pidana. Tindak pidana pencurian merupakan suatu tindakan mengambil suatu barang milik orang lain dengan cara melawan hak orang lain. Tindak pidana pencurian dibagi menjadi beberapa macam bentuk. Yang pertama, pencurian biasa, kedua pencurian dengan pemberatan, yang ketiga pencurian ringan, dan yang terakhir adalah pencurian dengan kekerasan. Pencurian biasa ini terdapat di dalam pasal 362 KUH pidana, di mana di dalam rumusannya terdapat unsur melawan hukum yang dirumuskan secara tegas dan eksplisit. Dengan demikian, kata melawan hukum di dalam rumusan tindak pidana pada pasal 362 KUH pidana ini menegaskan bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan bersanksi pidana. Kapan pasal 362 ini dapat diterapkan atau dapat diberikan kepada seseorang? Pasal ini dapat diberikan ketika seseorang itu telah terbukti memenuhi unsur di dalam pasal 362 KUH pidana ini, yaitu melawan hukum dengan melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud memilikinya. Kemudian, pencurian dengan pemberatan atau biasa disebut dengan pencurian yang dikualifikasikan. Pencurian dengan pemberatan ini diatur di dalam pasal 363 dan pasal 365 KUH pidana. Di dalam pasal 363 ayat 2 merumuskan jika pencurian yang diterangkan di dalam
butir 3, butir 4, dan butir 5 ayat 1 pasal 363 KUH pidana, maka ancamannya menjadi pidana penjara paling lama 9 tahun. Kemudian di dalam pasal 365 KUH pidana disebut dengan istilah pencurian dengan kekerasan. Nah, ketentuan di dalam pasal 365 KUH pidana ini tidak berarti gabungan antara pencurian dengan delik kekerasan yang lain, meskipun dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Nah, kekerasan dan ancaman kekerasan itu merupakan suatu hal yang berkualifikasi. Maksudnya, suatu keadaan yang mengubah kualifikasi pencurian biasa menjadi pencurian dengan kekerasan. Kalau misalkan di dalam sehari-hari itu biasa disebut dengan perampokan. Yang ketiga adalah pencurian ringan. Pencurian ringan ini diatur di dalam pasal 364 KUH pidana, yang mana perbuatan tersebut itu dapat diancam karena pencurian ringan apabila perbuatan tersebut tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan jika harga yang dicuri tidak lebih dari Rp25. Nah, ancaman pidananya menjadi paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp250. Di sini terdapat contoh kasus tentang pencurian yang terjadi di Malang, di mana pencurian ini dijerat dengan pasal 363 KUH pidana dan ancaman penjaranya maksimal 9 tahun. Kenapa ancaman pidananya menjadi maksimal 9 tahun? Sesuai dengan pasal 363 ayat 2 KUH pidana, disebutkan bahwa jika pencurian yang diterangkan di dalam butir 3, butir 4, dan butir 5 dalam pasal 363 ayat 1, maka ancaman pidananya menjadi paling lama 9 tahun. Nah, di dalam kasus tersebut itu dilakukan oleh 4 orang, sehingga hukuman penjaranya maksimal 9 tahun sesuai dengan butir 4 itu dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Selanjutnya tentang tindak pidana pemerasan dan pengancaman. Dalam KUHP sendiri itu diatur dalam beberapa pasal, salah satunya pasal 368 ayat 1. Jadi apabila kita mengancam orang lain, baik dengan kekerasan atau hanya menakuti dengan ancaman kekerasan untuk orang itu memberikan barang atau untuk orang itu menghapuskan hutang, maka kenalah dia pasal 368 ayat 1 tadi. Atau dalam pasal ini bisa disebut juga dengan pemerasan. Contohnya, debt collector mengancam kita untuk menyerahkan motor kreditnya, maka itu masuk dalam pasal 368. Selanjutnya dalam pasal 369. Nah, ancamannya dalam 369 ini bukan kekerasan, tetapi di sana ancamannya untuk membongkar rahasia atau mencembarkan nama baik seseorang. Contohnya, jika kamu tidak memberikan uang saya sebesar 5 juta rupiah, maka saya akan membongkar rahasiamu. Nah, itu masuk dalam pasal 369. Selanjutnya pasal 335. Nah, dalam pasal ini ancamannya melakukan ancaman dengan kekerasan juga, tetapi untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Contohnya, ketika seseorang melakukan pembangunan rumah atau tukang, itu seseorang atau orang lain itu mengancam tukang itu untuk memberhentikan pembangunan itu dengan ancaman misalkan untuk dipukul gitu. Lalu, kapan pasal 368, 369, dan 335 itu berlaku? Nah, pasal 368 ayat 1 ini mengandung unsur tindakan ancaman dengan kekerasan untuk menyerahkan barang. Maka, jika telah memenuhi unsur itu, maka dia akan dipidana paling lama 9 tahun. Sedangkan pasal 369 mengandung unsur ancaman dengan membongkar rahasia atau pencemaran nama baik agar menyerahkan barang. Maka apabila dia memenuhi unsur itu, ia dapat dipidana paling lama 4 tahun. Selanjutnya pasal 335 yang dimana terdapat unsur ancaman dengan kekerasan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu
apabila orang itu telah memenuhi unsur itu, maka ia dapat dipidana selama 1 tahun atau 1 tahun dengan denda Rp4.500.000. Selanjutnya, tindak pidana penghancuran atau pengrusakan barang yang diatur dalam pasal 406 KUHP. Nah, dalam pasal 406 itu mengandung unsur dengan sengaja atau disengaja. Nah, di mana unsur objektifnya itu tentang menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Nah, menghancurkan sendiri dalam hal menghancurkan sendiri ini, kata menghancurkan ini dalam artian merusak atau misalkan membinasakan, misalnya membanting gelas. Di sini saya akan menjelaskan tentang tindak pidana penggelapan. Tindak pidana penggelapan sendiri itu terdapat di dalam pasal 372 sampai pasal 377 KUH pidana. Nah, penggelapan artinya memiliki barang atau sesuatu yang dimiliki oleh orang lain, tetapi tindakannya tersebut bukan suatu kejahatan. Jadi tindak pidana penggelapan ini dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok atau penggelapan biasa, kemudian penggelapan ringan, kemudian penggelapan dengan pemberatan, dan terakhir adalah penggelapan dalam keluarga. Yang pertama adalah penggelapan biasa. Penggelapan biasa ini diatur di dalam pasal 372 KUH pidana tentang pemberatan, yang mana unsur-unsur yang ada di dalam pasal tersebut, yang pertama adalah unsur subjektif dan objektif. Nah, unsur subjektifnya sendiri adalah dengan sengaja dan melawan hukum. Sedangkan unsur objektifnya itu mengaku sebagai milik sendiri sesuatu barang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Kapan pasal 372 ini dapat diterapkan? Pasal 372 ini dapat diterapkan apabila seseorang itu telah terbukti memenuhi unsur dari pasal tersebut, yaitu dengan sengaja melawan hukum, mengaku sebagai milik sendiri sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Dan yang kedua adalah penggelapan ringan. Dalam hal ini, penggelapan ringan diatur di dalam pasal 373 KUH pidana. Di dalam pasal 372 KUH pidana ini terdapat unsur ternak, kata ternak, sebagai unsur yang memberatkan di dalam pasal ini. Nah, penggelapan yang dimaksud di dalam pasal 373 KUH pidana ini menjadi ringan terletak dari objeknya yang bukan ternak dan nilainya tidak kurang dari Rp250. Dengan demikian, maka terhadap ternak tidak mungkin terjadi penggelapan ringan. Mengenai nilai yang lebih dari Rp250 adalah nilai menurut umumnya, bukan menurut korban atau petindak orang tertentu. Yang ketiga adalah penggelapan dengan pemberatan. Penggelapan dengan penggelapan ini diatur di dalam pasal 374 dan pasal 375 KUH pidana. Penggelapan di dalam pasal 374 KUH pidana ini terdapat unsur yang memberatkan. Dalam pasal ini adalah unsur hubungan kerja, di mana hubungan kerja di sini adalah hubungan yang terjadi karena adanya perjanjian kerja baik secara lisan maupun secara tertulis. Di dalam pasal 375 merumuskan bahwa penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan atau yang dilakukan oleh wali pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan terhadap barang sesuatu yang dikuasainya selaku demikian diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Nah, di dalam penggelapan yang diatur di dalam pasal 375 KUH pidana ini bahwa
Penggelapan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu karena kewajibannya sebagai akibat dari hubungan orang itu dengan barang-barang yang harus diurusnya. Penggelapan dalam keluarga. Hal ini diatur di dalam pasal 376 KUH Pidana yang secara tegas dinyatakan ketentuan dalam pasal 367 berlaku bagi kejahatan-kejahatan yang dirumuskan dalam bab ini. Artinya, memberlakukan ketentuan pasal 367 KUH Pidana tentang pencurian dalam keluarga ke dalam tindak pidana penggelapan, yaitu tindak pidana penggelapan yang pelakunya atau pembantu tindak pidana tersebut masih dalam lingkungan keluarga. Nah, kapan sih pasal ini dapat diterapkan? Pasal ini dapat diterapkan apabila yang menjadi korban penggelapan itu mengajukan laporannya kepada pihak yang berwenang, karena penggelapan dalam keluarga merupakan delik aduan atau hanya dapat dilakukan penuntutan apabila yang berwenang menjadi korban penggelapan mengajukan laporan kepada pihak yang berwenang. Kemudian di sini terdapat contoh kasus tentang penggelapan di mana mereka dikenai pasal 372 KUH Pidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Di sini kenapa mereka dikenai pasal 372? Karena mereka tersebut terbukti memenuhi unsur di dalam pasal 372, yaitu dengan sengaja melawan hukum, mengaku sebagai milik sendiri suatu barang, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Ini saya akan menjelaskan tentang penadahan. Penadahan sendiri diatur di dalam pasal 480 KUH Pidana sampai pasal 485 KUH Pidana. Orang dapat dikatakan sebagai penadah jika memiliki unsur-unsur yang terdapat di dalam pasal 480 KUH Pidana, yang mana khususnya perbuatan yang disebutkan pada ayat 1 dari pasal tersebut. Nah, untuk dikatakan sebagai penadah, barang tersebut harus dapat disangka diperoleh karena kejahatan. Berarti di sini seorang pembeli dianggap telah mengetahui bahwa barang yang dijual dengan harga yang tidak wajar adalah barang yang berasal atau patut disangka berasal dari hasil pencurian atau karena kejahatan. Unsur-unsur dalam pasal ini yaitu terdapat unsur objektif dan subjektif. Unsur objektifnya sendiri adalah suatu benda atau barang, sedangkan unsur subjektifnya adalah barang siapa. Tindak pidana penadahan ini dibagi menjadi dua bentuk, yaitu penadahan sebagai kebiasaan dan penadahan ringan. Penadahan dengan kebiasaan diatur di dalam pasal 481 KUH Pidana, di mana untuk adanya sebagai kebiasaan adalah perlu adanya pengulangan perbuatan yang merujuk pada adanya kebiasaan. Tidak perlu dibuktikan bahwa pelaku mempunyai kecenderungan untuk melakukan delik yang sama. Penadahan ringan. Nah, penadahan ringan ini diatur di dalam pasal 482 KUH Pidana. Nah, dari pasal tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa penadahan yang diatur di dalam pasal ini akan menjadi penadahan ringan apabila perbuatan yang dilakukan terhadap barang-barang hasil dari tindak pidana pencurian ringan berasal dari tindak penggelapan ringan atau penipuan ringan. Contoh kasus tentang penadahan, di sini mereka dijerat dengan hukuman pidana penjara 4 tahun sesuai dengan pasal 480 KUH Pidana. Mereka diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900 karena mereka terbukti memenuhi unsur-unsur di dalam pasal 480 ini. Mereka dianggap telah mengetahui bahwa barang yang dijual dengan harga yang tidak wajar adalah barang yang berasal atau patut disangka berasal dari pencurian atau karena kejahatan. Selanjutnya tentang tindak pidana penghancuran atau pengrusakan barang. Nah,
dalam tindak pidana ini diatur dalam 406 KUHP, di mana unsur yang terkandung dalam pasal itu adalah disengaja. Lalu unsur objektifnya yaitu menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai, atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Nah, kata menghancurkan sendiri itu memiliki arti membinasakan atau merusak, misalkan membanting gelas, membanting cangkir, ataupun sebagainya. Nah, lalu kata merusakkan dalam pasal 406 ini memiliki arti membinasakan, misalnya memukul gelas, tetapi tidak sampai hancur, itu artinya merusakkan. Nah, lalu kata atau kalimat dalam pasal 406 ini membuat sehingga tidak bisa dipakai lagi, itu memiliki arti tindakan yang merusak barang dalam artian tidak dapat diperbaiki lagi, misalkan lepas roda kendaraan. Nah, seperti itu. Lalu kata menghilangkan dalam pasal ini membuat barang itu tidak dapat lagi dipakai, misalkan dibakar sampai habis atau misalkan dibuang di laut lepas hingga hilang. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.